Semuanya memiliki tujuan yang sama, menjaga tubuh tetap sehat dan berfungsi dengan baik. Coba kita ambil contoh pada sistem peredaran darah. Setiap sel darah bekerja bahu-membahu tanpa henti sesuai fitrahnya. Di antaranya, membawa asupan makanan dan oksigen ke seluruh tubuh kita. Bila mana ada gangguan. Waalaikumsalam. Perkenalkan, di sini saya Citra Julian Armin. Perkenalkan, di saya Mawar Abdullah. Perkenalkan, saya Muhammad Mirhobi. Perkenalkan, saya kawan kalian. Perkenalkan, saya Mani Fasya. Perkenalkan, nama saya Nino Rafian Kami. Di sini kami dari kelompok 1 akan membacakan hasil diskusi kami mengenai kesimpulan dari video analog tadi yang telah kita tonton. Analogi yang telah kita tonton. Ternyata tubuh dan kehidupan dalam masyarakat itu memiliki persamaan. Seperti tubuh memiliki beragam unsur tetapi memiliki tujuan yang sama. Sel-sel juga saling bahu-membahu untuk suatu kehidupan dalam masyarakat. Tidak hanya itu, ternyata satu saja yang berdampak pada salah satu bagian tubuh kita bisa menyebar dan bahkan bisa mengancam kehidupan itu sendiri. Sama halnya dengan kehidupan dalam masyarakat, semua orang yang saling terhubung akan terhubung satu sama lain, mulai dari peranan yang dapatkan di masyarakat juga dengan caranya berinteraksi. Sama halnya dengan sel tubuh yang saling berkaitan, perbuatan individu dalam masyarakat ternyata bisa juga berdampak ke individu masyarakat lain yang tidak bersalah. Setiap orang pasti memiliki perbedaan, tetapi kita semua harus saling bahu-membahu untuk membentuk kesatuan. Orang memiliki peran dan tugasnya dalam masing-masing dalam keberlangsungan hidup dalam masyarakat. Di mana jika terdapat sebuah masalah akan lebih baik jika diselesaikan secara bersama dan tidak memikirkan diri sendiri. Semisal ada salah satu lembaga atau orang yang mementingkan diri sendiri, pasti hal tersebut akan memiliki atau menyusahkan lembaga atau kelompok lain. Kita yang dilakukan tangan untuk memulai memiliki fungsi yang berbeda-beda, tetapi yang berbeda fungsi berbeda-beda itu saling berkolaborasi untuk menjalankan tugas masing-masing dan karena perbedaan juga dari peredaran darah masing-masing kelompok nanti presentasi ke depan hasil diskusinya menarik kesimpulan dari tayangan ini tadi. Dari analogi tubuh kita yang terdiri dari beberapa organ yang berbeda-beda fungsinya, tetapi membentuk satu kesatuan, saling bekerja sama, bersinergi, sehingga coba bayangkan kalau jantung kita ini berhenti ya, kayak apa, atau mungkin darah kita ini tidak ngalir di tubuh kita, seperti apa. Nah itu tadi kalau perbedaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 dengan saya Nurul Fiyaisi. Nama saya Abdullah Nurrahman. Saya Ali dan Fadil. Saya Ega Dewi. Pada kali ini kami akan menyampaikan kesimpulan kami tentang video analogi sistem tubuh dalam kolaborasi. Dalam video tersebut dimaksudkan bahwa setiap orang memiliki perannya masing-masing dalam kehidupan bermasyarakat, namun dalam satu kesatuan. Dalam video tersebut juga memiliki 3 poin penting. Yang pertama, kerjasama yang baik. Kerjasama yang baik dimaksudkan bahwa sama dengan organ tubuh yang bekerjasama dan berkolaborasi untuk menjaga kesehatan diri. Dalam berkelompok dibutuhkan juga kerjasama untuk mencapai tujuan bersama atau memiliki diri sendiri maupun peranan yang berbeda-beda. Lalu yang kedua, komunikasi yang efektif juga berpengaruh sebagaimana cara yang berperan dalam menghubungkan seluruh begitu dalam kerjasama itu dibutuhkan komunikasi yang baik untuk menyelesaikan segala permasalahan. Dan yang ketiga, jika salah satu manusia mempunyai ego tinggi, maka seluruh masyarakat akan mempunyai tugasnya. Maka dari itu kita harus hidup berkepentingan tanpa adanya ego di dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin menambahkan, Pesan yang ingin disampaikan video ini adalah bahwa seluruh sistem yang ada di dunia ini sebenarnya tak ada dalam satu kesatuan, baik di tingkat rumah tangga, lingkungan, kota, negara, ataupun dunia.
semuanya ada dalam suatu kesatuan yang saling terkait atau bersinergi. Bila salah satu atau beberapa unsur dari sistem tersebut bertolak belakang atau membangkang, maka sistem tidak akan dapat mencapai tujuannya. Oleh karena itu, kolaborasi sebenarnya adalah merupakan konsekuensi logis dari sistem yang satu tersebut. Kolaborasi merupakan suatu fitrah setiap individu, lembaga, dan masyarakat, seperti halnya kolaborasi setiap bagian dari sistem tubuh. Itulah semangat kolaborasi yang diharapkan terjadi di dunia nyata, di mana setiap individu dan lembaga menyadari bahwa ia adalah bagian dari satu kesatuan sistem. Hal ini juga berlaku dalam pembangunan menuju kota tanpa kumuh yang ada di video tadi. Iya, bagus sekali. Nah, ini ada ya, apa yang ada dalam pemikiran kalian ya. Tak menyangka ternyata cukup memahami ya dari analogi yang ditayangkan di dalam video tadi. Masalah tidak akan bisa berjalan ya, satu termasuk makro sosial tidak bisa hidup tanpa orang lain juga, tidak bisa hidup sendiri dan bisa menyelesaikan persoalannya dengan sendiri. Tentu perlu juga kerjasama dengan orang lain. Bagus sekali. 6 yang beranggotakan saya Pena Kursuntosa, Saya Muhammad Rizky. saya Muhammad Faras Yusuf. Saya Kamala juga. Saya Rizky Fadlia. Saya Aurel Ikhani. Di sini kami akan membacakan kesimpulan tentang analogi kolaborasi yang telah kami tonton. Kesimpulan mengenai video analogi sistem tubuh dalam kolaborasi adalah bahwa setiap bagian tubuh memiliki fungsinya masing-masing. Fungsi spesifik yang berbeda-beda yang saling mendukung untuk menjaga keseimbangan dan kesehatan tubuh. Dalam konteks kolaborasi, ini menunjukkan pentingnya kerjasama antar individu atau tim, di mana setiap anggota membawa keahlian yang berbeda-beda untuk berkontribusi pada tujuan yang sama. Seperti organ tubuh yang saling berinteraksi, kolaborasi yang efektif memerlukan komunikasi dan koordinasi untuk mencapai hasil yang optimal. Sekian dari kelompok kami. Mungkin ada teman-teman yang ingin menambahkan. Dari tepuk tangan untuk kelompok kanan. Hampir sama, kesimpulan semua itu harus bersinergi, bekerja sama. Ya, karena memiliki peran yang berbeda, kalau tidak bekerja sama tentu tidak akan dapat sistem itu berjalan ya pastinya. Ya, lanjut kelompok. Seperti kesimpulan yang di video tersebut adalah analogi berkolaborasi adalah alat yang sangat berharga untuk membangun pemahaman yang lebih dalam tentang hal kerja tim dan pentingnya kolaborasi dalam mencapai tujuan bersama. Sama seperti tubuh manusia atau sebuah mesin, tentunya kolaborasi ini menjadi sistem yang terdiri dari berbagai bagian yang saling terkait dan bergantung satu sama lain. Setiap individu dalam tim memiliki peran yang penting dan kontribusi. Mereka harus saling melengkapi untuk mencapai tujuan bersama. Untuk mencapai tujuan bersama, kita juga harus berkomunikasi. Komunikasi yang efektif adalah kunci keberhasilan dalam kolaborasi. Tanpa komunikasi yang baik, anggota tim tidak akan dapat memahami satu sama lain. Tentunya anggota tim juga harus membutuhkan peran kepemimpinan. Seorang pemimpin yang baik dapat membimbing dan menginspirasi anggota tim untuk bekerja sama menuju tujuan yang sama. Mereka juga bertanggung jawab untuk menciptakan lingkungan yang positif dan mendukung. Selain pemimpin, tim yang terdiri dari anggota dengan beragam latar belakang, keahlian dan perspektif cenderung lebih inovatif dan kreatif. Ini memungkinkan tim untuk melihat masalah dari berbagai sudut pandang dan menemukan solusi yang lebih baik. Tentunya sebelum kita menemukan solusi pasti ada yang namanya konflik. Konflik adalah bagian yang tak terhindar dari setiap kolaborasi. Namun konflik tidak selalu negatif. Konflik yang dikelola dengan baik dapat menjadi peluang untuk tumbuh dan belajar. Dan kita sebagai masyarakat harus saling percaya bahwasanya kepercayaan adalah fondasi dari setiap hubungan. Ketika anggota tim saling percaya, mereka akan terbuka untuk berbagi ide, mengambil resiko dan mendukung satu sama lain. Pesan yang didapat, kolaborasi adalah kunci, sama seperti masyarakat yang saling membutuhkan. Kolaborasi dalam berbagai bidang akan menghasilkan hasil yang lebih baik. Iya, bagus sekali. Kelompok dua ya.
Buktinya Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. intinya itu perlu memang adanya kolaborasi, saling bekerja sama antara satu dengan yang lain. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan membacakan sebuah kesimpulan dan pendapat yang tadi videonya sudah kita lihat bersama-sama. Jadi, terdapat banyak perbedaan pendapat dalam masyarakat yang dapat menyebabkan konflik dan perkelahian di dalam lingkungan masyarakat. Dan solusi dari permasalahan tersebut adalah berbicara dengan kepala yang dingin. Jadi, walaupun pendapat semua orang berbeda-beda, tetapi bila harus diselesaikan semuanya dengan bersama-sama, agar tidak terjadi perpecahan. Jadi kita harus saling membantu dan bekerja sama walaupun berbeda peran. Karena salah satu kesalahan kecil bisa berdampak besar pada semuanya. Setiap masalah harus diselesaikan bersama dengan mengutamakan kepentingan bersama daripada kepentingan diri sendiri. Iya. Nah, jadi kami setuju dengan pesan video ini karena kami percaya bahwa masyarakat harus bekerja sama untuk menyelesaikan masalah. Kami juga percaya bahwa setiap individu memiliki peran penting dalam menjaga masyarakat tetap sehat. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dalam untuk menyelesaikan persoalan yang ada di masyarakat secara bersama-sama ya. Karena masing-masing memiliki peran ya. Kalau di dalam diskusi sendiri pastinya ada peran masing-masing yaitu Wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari kelompok 3, dari saya Muhammad Ahmad. Saya Muhammad Radi Agustin. Saya Adila Aluya, saya Hasanata, saya Zaina Adila. Saya Rafika Saputra. Baik, kali ini kelompok kami akan membacakan tentang kesimpulan yang sudah kami diskusikan. Menurut kami, makna dari video tersebut adalah pentingnya kolaborasi dalam menciptakan sesuatu yang baru. Kolaborasi memungkinkan berbagai pandang untuk menyelesaikan masalah dengan tepat dan efisien. Dengan bekerja sama, setiap anggota tim dapat berkontribusi dengan ide-ide yang berbeda. Setiap manusia atau individu mempunyai citra untuk saling menolong atau kolaborasi. Bila individu mementingkan kepentingannya sendiri, maka ia mengancam seluruh masyarakat. Contohnya dari kasus banjir, tidak ada kesadaran antar individu dan saling menyalahkan satu sama lain. Kolaborasi tidak hanya tentang bekerja sama, tetapi juga memahami perspektif orang lain untuk mencapai tujuan. Kita tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Itulah pentingnya persatuan dan kesatuan dalam berkolaborasi. Apapun masalahnya, kita perlu menyelesaikan masalah bersama-sama untuk tujuan bersama, yaitu kehidupan masyarakat yang harmonis. Itulah kesimpulan dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. masuk ya dari video analog. Pertama kita diberikan tayangan kaitan dengan apa yang ada dalam tubuh kita, kemudian dikaitkan dengan kehidupan yang ada di masyarakat. Nah, terus kalian dari tayangan itu bisa menarik sebuah kesimpulan yang hebat-hebat ternyata ya. Jadi pemikiran kalian itu sudah menunjukkan satu pemikiran pengalaman, menyampaikan pengalaman belajar yang kalian dapatkan dari tayangan video ini, mungkin mewakili ya, satu atau dua tadi sebelum itu menutup pembelajaran, apa yang kalian pengalaman ini bertemu ini, apa yang kalian dapatkan, meminta satu atau dua anak-anak untuk memberikan pengalaman belajar. Juga ada penilaian, kalau belum dapat ya nanti tambah. Ayo, ini karena tinggal 5 menit ini. Satu lagi. Bertakwa, berkebinekaan global, beriman, mandiri, berkebinekaan global, gotong royong, Pancasila.
Nggak ada. Kenal kritis, kreatif. Yes. Ore. Beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak dan berakhlak mulia itu satu, dimensi satu. Dua, kemuliaan global itu dimensi yang kedua. Tiga, mandiri. Keempat, kelima, kreatif. Dan yang ketiga, gotong royong. Kita harus saling bekerja sama satu dengan yang lain. Tidak mengetahui ada beberapa perbedaan. Berbeda sama di gotong royong. Berat itu dipikul, pekerjaan berat terasa ringan kalau dikerjakan bersama. Sama seperti kalian waktu itu. Angkat meja, awalnya kan siapa mandiri? Nah, mandiri itu tidak perlu disuruh, tidak perlu ditunjukkan. Oh ini jam ini harus sholat 5 waktu. Ini jam ini harus sholat 2, tidak usah diperintah orang tua, karena sudah usianya sudah balik semua ya. Tidak perlu disuruh, itu mandiri. Oh belajar apa persoalan? Tidak dengan cara ini, tapi bisa dengan cara yang lainnya. Contohnya ada semboyan di bahasa Indonesia apa? Tidak ada rotan, tidak ada rotan, angka pun jadi. Nah itu kreatif. Ya, mana yang baik dan